Di kaki Gunung Gede, dua sosok melangkah dalam diam, menyusuri hutan malam, diterangi hanya cahaya senter dan niat yang tak biasa. Mereka bukan sekedar peziarah, Pak Tata dan Bu Sani, pasangan dari Sukabumi. Datang bukan untuk wisata. Mereka ditemani seorang penulis spiritualis dan dibimbing oleh juru kunci keramat bernama Abah Encang. Tujuan mereka satu, meminta kekayaan dari dunia gaib. Cungkup kecil berdiri di pinggir jurang. Disitulah ritual pesugihan dimulai. Malam pertama, belum lama doa dilantunkan. Seekor harimau kumbang muncul dari gelap hutan. Suaranya mengaum keras, membuat tanah bergetar. Malam kedua, lebih menyeramkan. Kodok merah raksasa, matanya bulat, tubuhnya hampir sebesar ember, melompat, melahap sesaji satu persatu. Lalu muncul Kalong Wewe, sosok perempuan dengan rambut kusut dan wajah rusak, mendekati sang penulis dan berbisik, "Hayu Kang, urang kawin." Pak Tata yang melihat langsung jatuh pingsan. Tengah malam, gamelan mistis terdengar dari arah hutan, disusul nyanyian sinden, samar namun menghanyutkan. Lalu muncullah sosok tinggi besar, berbusana kebesaran kerajaan. Dialah Eyang Wirasuta, penguasa gaib Gunung Gede. "Naon anu jadi jaminan ker kaula?" tanyanya. Setelah Pak Tata memohon kekayaan, tiba-tiba muncul sosok gaib anak mereka, Dodi, tertidur di depan cungkup. Eyang menunjuk ke arah Dodi. Tak ada jawaban dari mereka, hanya tatapan membeku. Tapi itu sudah cukup sebagai tanda kesepakatan. Beberapa minggu kemudian, keluarga itu liburan ke pantai Pangandaran. Saat bermain di tepi laut, Dodi tiba-tiba terseret ombak. Jasadnya baru ditemukan menjelang maghrib. Hanya Dodi yang tewas. Tak lama kemudian, seorang kerabat yang pernah meminjam uang ikut meninggal mendadak. Pasangan itu hidup berkecukupan, punya tanah, kos-kosan, bisnisnya lancar. Tapi bayangan tumbal tak pernah benar-benar hilang, dan mereka sadar perjanjian itu belum selesai dibayar sepenuhnya. Pesugihan bukan sekadar ritual. Ia adalah kontrak yang ditulis bukan di atas kertas, tapi di antara dua dunia, terang dan kelam. Dalam Islam, perjanjian dengan makhluk gaib adalah syirik besar. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 6, "Sesungguhnya ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu justru menambah dosa dan kesesatan bagi mereka." Dan dalam hadis sahih disebut, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Jangan tukar keberkahan dengan kehancuran. Semua rezeki datang dari Allah, bukan dari jin, bukan dari hantu, bukan dari pesugihan. Menurut kamu, benarkah kekayaan bisa dibeli dengan perjanjian gaib? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk kisah-kisah misteri berikutnya. Kunjungi juga misterikini.com untuk baca artikel lengkap dari kisah ini.